Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami Salam. dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori perilaku produsen. Eh, Kelompok kami terdiri dari Novan Eka Vanindra Sanusi, NIM 2308 2010 1005, Iza Abdillah Nugraha, NIM 2308 2010 1007, Rido Dwi Susanto, NIM 2308 2010 1008, Rahman David Diansyah, NIM 2308 2010 1019. Selanjutnya kami akan langsung presentasikan yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan dari teori ini merupakan diambil dari teori produksi. Nah, produksi ini merupakan salah satu pilar ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sumber daya ekonomi dapat digunakan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Teori ini menjadi konsep penting untuk produsen dalam membuatkan keputusan dalam proses produksi, pengoptimalan output, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Nah, dalam produksi ini melibatkan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan faktor-faktor lain seperti bahan baku, teknologi, dan manajemen. Adapun tujuannya dari produksi ini bervariasi dari setiap perusahaan. Terdapat beberapa perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan yang lainnya kemungkinan fokus pada pertumbuhan dan ekspansi. Di dalam teori produksi terdapat berbagai macam pembahasan yang salah satunya merupakan perilaku produsen. Perilaku produsen merupakan aspek penting dalam ekonomi yang berperan dalam optimalisasi sumber daya yang dimiliki hingga menghasilkan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perilaku produsen mencakup sebelah faktor yang melibatkan pengambilan keputusan dalam proses produksi, mulai pemilihan input, tingkat produksi yang dihasilkan, hingga strategi pemasaran. Nah, keputusan yang diambil tersebut akan mengaruhi keuntungan serta efisiensi produksi perusahaan. Selanjutnya, terdapat tiga bab inti yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai teori produksi, yang kedua, fungsi produksi, dan ketiga, analisis produksi. Yang selanjutnya, teori produksi akan dijelaskan oleh Iza. Silahkan. Ya, teori produksi adalah suatu konsep dalam ekonomi yang membahas tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi menggabungkan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Teori produksi menganalisis hubungan antara input atau faktor produksi dan output, yakni hasil produksi, serta bagaimana kombinasi input yang dapat menghasilkan output maksimal. Selanjutnya, faktor produksi. Faktor produksi adalah unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor ini merupakan bahan-bahan dasar yang diperlakukan agar satu perusahaan atau organisasi dapat menghasilkan output yang diinginkan. Ada tiga jenis utama faktor produksi. Yang pertama, tenaga kerja, yang kedua, modal, dan yang terakhir, sumber daya alam. Skala produksi ada tiga, yakni yang pertama, skala produksi konstan, yang kedua, skala produksi meningkat, dan yang terakhir, skala produksi berkurang. Yang selanjutnya tentang produksi optimal. Produksi optimal ada dua tingkat, yakni yang pertama tingkat produksi, yakni produksi optimal tercapai ketika perusahaan menggunakan kombinasi input yang tepat untuk menghasilkan output maksimal. Yang kedua, tingkat output. Produksi optimal juga dapat merujuk pada tingkat output di mana perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal. Selanjutnya materi mengenai efisiensi produksi. Efisiensi produksi sendiri dibagi menjadi dua, yakni efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Definisi dari efisiensi teknis yakni berfokus pada penggunaan optimal dari semua faktor produksi dalam menghasilkan output. Sedangkan definisi dari efisiensi ekonomi yakni efisiensi ekonomi lebih melibatkan aspek biaya dalam efisiensi produk. Berikut adalah metode efisiensi produksi. Yang pertama, analisis proses. Yang kedua, peningkatan kualitas. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan. Yang keempat, teknologi automasi.
Yang kelima, pelatihan karyawan. Selanjutnya, pertimbangan waktu. Pertimbangan waktu dalam konteks produksi merujuk pada pentingnya mempertimbangkan aspek waktu dalam pengembalian keputusan terkait produksi, membangun produk, dan manajemen operasional. Waktu sendiri memiliki dampak signifikan pada bagaimana suatu perusahaan mengalokasikan sumber daya, merencanakan produksi, dan merespon perubahan dalam permintaan atau kondisi pasar. Berikut adalah aspek penting dari pertimbangan waktu dalam produksi meliputi yang pertama, siklus produksi, yang kedua, pemesanan dan pengiriman, yang ketiga, perubahan permintaan, selanjutnya, inovasi produk, produksi terbatas, ketersediaan sumber daya, perubahan teknologi, dan yang terakhir, cepat tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa macam produsen oleh Mas Novan Eka. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa macam produsen. Beberapa macam produsen, yang pertama adalah pemilik bisnis, yang kedua manajer, dan yang ketiga adalah perusahaan. Selanjutnya adalah macam-macam perusahaan. Macam-macam perusahaan ada 6. Yang pertama adalah the individual proprietorship atau usaha perorangan. Yang kedua adalah persekutuan firma. Yang ketiga adalah the corporation, yaitu koperasi. Yang keempat adalah the partnership, yaitu persekutuan atau kongsi. Yang kelima adalah perusahaan terbatas atau PT. Yang terakhir adalah perusahaan milik negara. Selanjutnya adalah fungsi produksi. Input dan output dihubungkan oleh fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat faktor produksi atau input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat hasil produksi, yaitu output. Fungsi produksi, tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu dan sebaliknya. Oleh karena itu, korelasi input dan output untuk setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi, pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan baku, dan sebagainya yang digunakan dalam suatu perusahaan pada saat memproduksi. Output maksimum adalah suatu kondisi laba yang diperoleh perusahaan dalam mencapai tingkat tertinggi. Fungsi ini masih bersifat umum, bisa menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan tergantung dari faktor-faktor produksi yang dipergunakan, tetapi belum bisa memberikan penjelasan kuantitatif mengenai hubungan antara produk dan faktor-faktor produksi tersebut untuk dapat memberikan penjelasan kuantitatif. Fungsi produksi tersebut harus dinyatakan dalam bentuk yang spesifik. Next, Mas. Sifat mendasar dari fungsi produk dapat diketahui melalui analisis fungsi produksi sederhana dengan sistem 2 input dan 1 output. Dalam artian 2 input itu bahan baku sehingga menghasilkan output, yaitu produk. Nah, berikut adalah proses produksi yang menunjukkan berbagai kombinasi input X dan Y yang digunakan untuk memproduksi produk Q. Input X dan Y bisa melambangkan sumber daya keduanya. Produksi bisa terbentuk TV, mobil, sepeda motor, kapal penumpang, makanan bayi, tekstil tembaga, lembaga pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Fungsi produksi dari sistem produk di atas bisa disajikan dalam bentuk fungsi berikut ini.
AP sama dengan TP bagi L. AP adalah average product atau rata-rata dari total produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Garis miring tersebut adalah tanda bagi. TP adalah total produk, L itu adalah labor atau tenaga kerja. Next, Mas. Nah, selanjutnya adalah contoh soal produksi. Mr. Naruto memiliki 20 tenaga kerja dan memiliki produk 60 box mie ramen. Maka berapakah total yang akan dihasilkan setiap kali memproduksi? Jadi jawabannya adalah yang ditanyakan adalah AP atau rata-rata total produk yang telah diproduksi. Nah, diketahui TP TP atau produk mie ramen 60 box dan labornya adalah tenaga kerja memiliki 20 tenaga kerja. Jadi rumusnya adalah TP dibagi L sama dengan 60 dibagi 20 atau cara bacanya 60 box mie ramen dibagi banyaknya tenaga kerja itu 20 sama dengan 3. Jadi Mr. Naruto, jadi tenaga kerja Mr. Naruto dapat memproduksi 3 box mie ramen setiap kali produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rahman Firdiansyah yaitu analisis produksi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai analisis produksi. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Dalam teori ini terdapat satu faktor produksi yang dapat diubah oleh produsen. Nah, teori ini dimisalkan jika faktor produksi lainnya tetap jumlahnya, seperti modal tanah yang jumlahnya tidak mengalami perubahan. Maka satu-satunya faktor yang dapat dirubah misal adalah tenaga kerja. Di dalam teori ini terdapat analisis yang memperhatikan pada kurva total produk, marginal produk, dan rata-rata produksi. Yang juga terdapat di dalamnya hukum LDR atau the Law of Diminishing Return, yang merupakan hukum kenaikan yang semakin berkurang. Hukum ini menjelaskan tentang satu faktor produksi yang mengalami peningkatan, eh, tetapi faktor-faktor lainnya tidak mengalami peningkatan atau tetap. Hal tersebut mulanya akan meningkatkan output, tetapi kemudian output akan mengalami penurunan. Nah, di dalam hubungan antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam tiga tahapan. Yang pertama itu tahapan pertama increasing return to scale, yang kedua tahapan kedua constant return to scale, dan tahapan ketiga decreasing return to scale. Yang selanjutnya formulasi yang digunakan pada teori ini yaitu ada persamaan produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini kita dapat melihat pada tahap awal eh, penambahan tenaga kerja baru perusahaan mengalami peningkatan produksi total dan rata-rata produksi. Dikarenakan hasil yang diperoleh dari tenaga kerja tersebut menghasilkan produksi yang lebih besar daripada pekerja sebelumnya. Nah, pada tahapan kedua mulai mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan masuki masa-masa LDR atau Law of Diminishing Return. Yang tahap ketiga, perusahaan ini memajukan produksi, eh, tetap melanjutkan produksi dan juga tetap menambahkan tenaga kerja. Hal itu justru malah akan menurunkan produksi totalnya. Nah, pada tahap ini sebaiknya perusahaan tidak melanjutkan produksi karena akan membuat kerugian yang besar. Berikut kurvanya. Yang selanjutnya teori produksi dengan dua faktor yang berubah. Dalam teori ini dimisalkan analisisnya terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Analisis yang digunakan pada teori ini yaitu isokuan dan isokos. Kurva isokuan adalah kombinasi dari dua input, misal tenaga kerja dan modal yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi pada tingkat output yang sama. Berikut ini merupakan contoh dari analisis isokuan.
Nah, di dalam tabel ini kita dapat melihat sebagai produsen dapat memilih kombinasi yang tepat ketika ingin memproduksi suatu produk. Jadi misalkan jika produsen tersebut menentukan 105 unit untuk diproduksi. Terdapat beberapa kombinasi, mulai dari yang pertama, produsen tersebut dapat menggunakan satu tenaga kerja dengan 4 mesin. Yang kedua, produsen dapat menggunakan dua tenaga kerja dengan 3 unit mesin. Yang ketiga, produsen dapat menggunakan tiga tenaga kerja dengan 2 unit mesin. Dan yang terakhir, produsen dapat menggunakan 5 tenaga kerja dengan 1 unit mesin. Hal tersebut tergantung pada situasi yang sedang dialami oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada kurva isopos yang merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi dua input secara efisien yang mampu memberikan biaya atau cost yang sama. Nah, dalam kurva ini menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi yang dapat ditambahkan produk produsen dengan biaya yang tetap atau konstan. Isopos dapat membantu produsen dalam pengambilan keputusan produksi yang efisien dan ekonomis sehingga dapat memaksimalkan laba dan mampu dalam merespon perubahan harga-harga produksi. Di kurva di atas dimisalkan jika uang yang dimiliki seorang produsen sebanyak Rp80.000, sedangkan biaya tenaga kerja sebanyak Rp10.000 dan biaya modal per unit Rp20.000. Dapat dilihat di titik A itu menunjukkan dana sebanyak Rp80.000 dapat digunakan produsen untuk biaya modal 2 unit dan 4 tenaga kerja. Sedangkan garis di atasnya seperti TC1 hingga TC3 menunjukkan apabila produsen menggunakan uang sebanyak Rp100.000, Rp120.000 dan Rp140.000 untuk produksi. Sekian, terima kasih uh, atas perhatiannya dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.